Langit sore kota Los Angeles mulai berubah jingga saat Elena Ross turun dari taksi di depan gedung pencakar langit milik Hartwell Entertainment. Tempat itu tak asing baginya. Ia sudah 3 tahun bekerja sebagai freelance stylist di bawah agensi tersebut, menangani artis-artis papan atas yang wajahnya menghiasi billboard dan majalah fashion. Tapi sore ini terasa berbeda. Ada pesan dari sekretaris pribadi sang CEO, Julian Hart, yang membuat jantungnya berdetak tak karuan. Mr. Hart meminta Anda hadir di ruangannya pukul 5 sore. Pribadi. Elena bahkan sempat bertanya-tanya, apakah ia telah melakukan kesalahan. Tapi sekarang, berdiri di depan pintu kaca lantai tertinggi gedung Hartwell, ia hanya bisa berharap ini bukan akhir dari karirnya. Pintu terbuka otomatis, memperlihatkan ruang kantor yang mewah dan minimalis. Dinding kaca memberikan pemandangan luas kota, dan di tengah ruangan, berdiri pria dengan setelan abu-abu gelap yang terlalu sempurna untuk sekadar manusia biasa, Julian Hart. Elena Ross. Suaranya dalam dan tenang. Ia bahkan tidak menoleh saat memanggil nama Elena, hanya berdiri membelakangi jendela, menatap senja seolah mencari jawaban di balik cakrawala. Silakan duduk. Elena menurut, duduk di sofa kulit hitam dengan tangan bertaut di pangkuan. Ada yang bisa saya bantu, Tuan Hart? Tanyanya hati-hati. Julian akhirnya berbalik, menatap langsung ke matanya. Sorot matanya tajam, penuh perhitungan. Sebenarnya, saya yang butuh bantuanmu. Tapi bukan dalam kapasitas profesionalmu sebagai stylist. Elena mengerutkan alis. Maksud Anda? Julian berjalan ke mejanya, mengambil sebuah map, lalu menyerahkannya kepada Elena. Di dalamnya ada dokumen kontrak. Halaman pertama bertuliskan, perjanjian pernikahan kontraktual. Matanya membelalak. Apa ini? Pernikahan palsu, jawab Julian tanpa basa-basi. Saya butuh istri pura-pura. Elena terkesiap, tertawa gugup. Ini semacam lelucon, ya? Saya tidak sedang bercanda, Miss Ross. Elena menatapnya tak percaya. Kenapa saya? Julian berjalan perlahan, mengambil tempat duduk di seberangnya. Ia menyilangkan kaki, lalu mulai menjelaskan, seolah ini hanya urusan bisnis biasa. Baru-baru ini muncul gosip bahwa saya memiliki hubungan gelap dengan salah satu artis wanita di agensi ini. Media mulai berspekulasi, investor gelisah. Saya butuh solusi cepat untuk memotong semua rumor itu. Dan solusinya menikah. Elena masih tak bisa menerima logika aneh ini. Jika saya terlihat sudah menikah, rumor tak punya ruang untuk tumbuh. Mereka akan kehilangan minat. Semuanya akan kembali stabil. Elena memandangi kontrak itu lagi. Dan Anda pikir saya akan menyetujui ini begitu saja? Bukan tanpa imbalan. Julian menyandarkan diri ke sofa. Saya akan membayar $2 juta. Separuh di muka, separuh setelah kita bercerai. Selama 6 bulan, kamu hanya perlu berpura-pura menjadi istri saya di depan publik. Tidak perlu tinggal serumah. Tidak perlu berbagi ranjang. Ini murni urusan bisnis. $2 juta. Jumlah itu cukup untuk membayar hutang keluarganya, menyekolahkan adiknya, dan membuka butik kecil yang selama ini hanya jadi mimpi. Tapi ini gila. Elena menggigit bibir bawahnya, berpikir keras. Kenapa bukan artis lain? Atau seseorang dari kalangan Anda? Karena kamu orang luar, jawab Julian cepat. Tidak punya hubungan dengan dunia gosip kami. Kamu dikenal profesional, tidak pernah terlihat dekat dengan siapapun. Kamu bersih. Ada sedikit rasa tersinggung di hatinya saat Julian menggambarkannya dengan kata, bersih. Seperti sebuah properti yang bisa digunakan. Kita akan membuat perjanjian resmi, ditandatangani pengacara.
Jika dalam 6 bulan kamu ingin membatalkan, kamu bebas. Tapi saya pastikan tidak akan ada tekanan. Elena menatapnya dalam. Pria ini, Julian Hart, tidak hanya tampan dan kaya, ia juga dingin dan nyaris tak bisa dibaca. Tapi saat ini, ia terlihat lelah. Seperti seseorang yang terlalu sering mengandalkan logika dan lupa bagaimana rasanya mempercayai orang lain. Ada syaratnya, kata Elena akhirnya. Julian menaikkan alis. Saya tidak akan menjadi boneka. Jika saya setuju, maka saya berhak tahu seluruh rencana permainan ini. Termasuk jadwal, bagaimana kita tampil bersama, dan bagaimana kita mengatur narasi di media. Saya juga akan tetap bekerja. Julian mengangguk. Tentu. Saya setuju. Elena menarik napas dalam. Saya butuh 1 malam untuk berpikir. Julian berdiri dan mengulurkan tangan. Besok pukul 10. Saya tunggu jawabanmu. Di kamar apartemennya yang kecil malam itu, Elena duduk menatap lampu kota dari jendela. Di tangannya, kontrak itu masih terlipat rapi. Mungkin ini ide gila. Tapi hidupnya sendiri tidak pernah benar-benar berjalan normal. Ayahnya pergi sejak kecil. Ibunya bekerja siang malam, dan ia harus menjadi tulang punggung keluarga sejak usia 20. Ia bukan perempuan yang percaya pada dongeng, tapi juga tahu bahwa kadang hidup menawarkan peluang tak masuk akal dalam bungkus yang paling aneh. Besok pagi, ia akan kembali ke kantor Julian Hart. Dan jika ia menandatangani kontrak itu, maka hidupnya tak akan pernah sama lagi. Tapi untuk pertama kalinya, mungkin itu hal baik. Elena Ross berdiri di depan cermin dengan gaun sederhana warna krem pucat yang bahkan tidak menyerupai gaun pengantin. Rambutnya hanya dikunci rendah. Wajahnya nyaris tanpa riasan. Tapi tetap saja, tangannya bergetar saat menggenggam buket kecil bunga lili putih yang baru dibeli dari toko bunga dekat gedung pengacara. Di seberangnya, Julian Hart tampak santai. Mengenakan setelan biru gelap yang dijahit khusus, ia terlihat seperti pria dalam iklan parfum mahal. Dingin, tenang, dan terlalu sempurna untuk hari yang begitu absurd ini. Kamu siap? Tanya Julian sambil menatapnya singkat. Elena mengangguk pelan. Siap serelatif mungkin untuk menikahi orang asing dalam kontrak 6 bulan. Julian tersenyum samar. Kita bukan orang asing. Kita rekan kerja. Itu sudah cukup. Pernikahan berlangsung cepat. Hanya ada mereka berdua, pengacara Julian, dan seorang saksi dari firma hukum. Tidak ada sumpah. Tidak ada ciuman. Hanya tanda tangan, salaman, dan 1 kalimat pengesahan hukum, "You are now legally husband and wife." Sore itu, mereka keluar dari kantor pengacara seperti 2 orang yang baru saja menyelesaikan transaksi bisnis, bukan pernikahan. Minggu-minggu berikutnya terasa seperti kehidupan dalam 2 dunia. Di depan publik, terutama media, Elena dan Julian memainkan peran pasangan bahagia. Mereka menghadiri gala amal, menghadiri makan malam perusahaan, dan sesekali berjalan bergandengan tangan saat paparazzi mengikuti mereka. Aku tak tahu kamu begitu pandai berakting, komentar Julian suatu malam setelah menghadiri pemutaran perdana film salah satu artis Hartwell. Aku hanya meniru semua drama Korea yang pernah kutonton, jawab Elena ringan. Mereka mulai terbiasa satu sama lain. Julian yang sangat teratur dengan jadwal dan sistem, Elena yang spontan dan suka membuat daftar belanjaan dadakan di tengah malam. Meski mereka tidak tinggal serumah, beberapa malam Julian akan menjemput Elena untuk makan malam publik sebagai pasangan suami istri, lalu mengantarnya pulang dengan sopan. Namun,
Semua kenyamanan itu mulai goyah pada hari ke-39 pernikahan mereka. Elena baru selesai menyusun konsep gaya untuk pemotretan fashion musim gugur ketika ia menerima pesan dari Julien. Dinner di rumah jam 7. Kita perlu foto rumah tangga, normal, untuk majalah Harper Living. Ia datang ke penthouse Julien dengan pakaian kasual dan senyum lelah, siap berpura-pura membuat salad atau duduk santai di ruang keluarga demi pemotretan. Tapi begitu pintu terbuka, bukan Julien yang menyambutnya, melainkan seorang wanita tinggi, ramping, dengan rambut coklat bergelombang dan lipstik merah menyala. "Siapa kamu?" tanya wanita itu, menatap Elena dari ujung kepala hingga kaki. Elena berdiri diam sejenak, mencoba mengatur nafasnya. "Aku, Elena, istrinya Julien." Wanita itu mengangkat alis. "Istri." Suasana menjadi dingin. Sang wanita menatap Elena seolah baru saja melihat sesuatu yang tidak layak berada di tempat itu. Julien muncul dari arah dapur. Ekspresinya langsung tegang begitu melihat kedua wanita itu saling berhadapan. "Charlotte," katanya datar. "Kau tidak bilang akan datang hari ini." "Oh, maaf, aku lupa memberitahumu aku kembali ke Ella lebih cepat," ucap Charlotte manis, lalu menatap Elena lagi. "Kau benar-benar menikah?" Julien melirik Elena singkat, lalu menjawab, "Ya." Charlotte tertawa pendek. "Astaga, dari semua wanita di dunia, kamu memilih seorang stylist." Elena merasakan sesuatu yang hangat dan tajam naik ke dadanya. Rasa sakit, mungkin, atau marah. Tapi ia tidak membalas. "Aku akan pergi," katanya pelan. Ia menatap Julien sejenak, lalu berbalik dan berjalan ke pintu. "Elena," Julien memanggilnya, tapi ia tak menoleh. Malam itu, Elena tidak menangis. Ia hanya duduk di dapur kecil apartemennya, menatap kontrak pernikahan yang terlipat di atas meja. Katanya ini hanya bisnis. Tapi kenapa rasanya seperti ditusuk? Di sisi lain kota, Julien duduk di sofa ruang tamunya, memandangi gelas wine yang belum disentuh. Charlotte duduk di seberangnya. "Kamu masih mencintaiku, kan?" tanya Charlotte tiba-tiba. Julien tidak menjawab langsung. "Aku tidak tahu." Charlotte mendesah. "Dia bukan kamu, Julien. Dia bukan bagian dari duniamu. Jangan sampai kebohongan ini berubah jadi luka." Julien menatap kosong ke jendela. Terlambat, pikirnya. Bohongan ini sudah mulai terasa nyata. Keesokan harinya, Elena masuk kantor seperti biasa. Tapi kali ini ia lebih diam, tidak seramah biasanya. Beberapa rekan memperhatikan, tapi tidak ada yang berani bertanya. Ia sedang menata pakaian untuk pemotretan ketika seseorang mengetuk pintu studio. "Julien?" gumamnya heran. CEO itu berdiri di sana, mengenakan jas abu-abu gelap dan wajah yang lebih lelah dari biasanya. "Kita bicara," katanya pendek. Elena menatapnya dingin. "Kalau kamu ingin minta maaf, jangan repot. Aku sudah terbiasa jadi peran pendukung dalam drama orang lain." Julien melangkah mendekat. "Ini bukan drama, Elena." "Benar. Ini kontrak," balasnya tajam. "Aku tidak tahu Charlotte akan datang. Aku tidak menyangka dia masih punya kunci. Tapi itu tidak penting." Julien menghela napas. "Aku hanya ingin kau tahu, aku tidak menyesal menikahimu." Elena menoleh, bingung dan sedikit tersentuh. Tapi hatinya masih diliputi keraguan. "Kamu bilang ini hanya bisnis. Jangan mulai mencampurnya dengan emosi." Julien mengangguk pelan. "Tapi apa jadinya jika emosi itu datang meski kita tak menginginkannya?" Elena tidak menjawab. Tapi untuk pertama kalinya, ia melihat celah di balik dinding es Julien Hart. Dan celah itu
tanpa sadar, mulai membentuk sesuatu di hatinya. Sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya, tapi pasti bukan kebohongan. Bulan kelima dari pernikahan kontrak mereka dimulai dengan salju pertama yang turun di pusat kota Los Angeles. Kejadian langka yang menjadi viral di media sosial. Tapi bagi Elena Rose, tidak ada yang lebih aneh daripada kenyataan bahwa hatinya sekarang sepenuhnya berada di tangan pria yang dulu ia anggap sebagai mesin tanpa emosi, Julian Hart. Sejak kedatangan Charlotte, segalanya berubah. Julian menjadi lebih diam. Ia tak lagi mengajak Elena makan malam setelah acara publik. Mereka hanya muncul saat perlu, dan selebihnya kembali menjadi dua orang asing yang terikat kontrak. Namun, justru di tengah jarak itu, Elena mulai merasa cemburu. Dan perasaan itu sangat menjengkelkan. Saat Julian mendadak membatalkan sesi pemotretan rumah tangga untuk majalah, Elena mencoba menepis pikirannya. Tapi hari itu, ia melihat sesuatu yang mengubah segalanya. Sebuah foto paparazzi tersebar di media hiburan, memperlihatkan Julian dan Charlotte makan malam di sebuah restoran bintang 5. Duduk berdekatan, tertawa, dadanya sesak. Ia tahu mereka sedang menjalani pernikahan palsu. Tapi kenapa hatinya terasa seperti dikhianati? Beberapa hari kemudian, Elena hadir dalam pesta ulang tahun artis terkenal yang juga klien tetapnya. Ia mengenakan gaun hitam ramping dan sepatu hak tinggi yang membuatnya merasa sedikit lebih berani malam itu. Julian hadir terlambat, seperti biasa. Tapi bukan itu yang membuat Elena terdiam di tengah ruangan. Charlotte juga ada di sana. Dan seperti disengaja, wanita itu berjalan langsung ke arahnya dengan segelas sampanye di tangan dan senyum tajam. "Kau tampak luar biasa, Elena. Tapi, kau tahu, ya? Julian lebih suka wanita yang klasik." Elena mengeraskan rahangnya. Sayangnya, dia menikahi wanita yang tidak klasik. Jadi mungkin selera dia berubah. Charlotte menyipitkan mata. "Kau tahu ini semua hanya permainan, kan? Julian tidak akan pernah mencintaimu." Elena menatapnya, dan untuk pertama kalinya, ia merasa cukup kuat untuk tersenyum. "Lalu kenapa kamu masih di sini?" Setelah pesta, Julian mendatangi apartemen Elena. Masih dengan setelan jas yang belum sempat dilepas, wajahnya tampak lelah dan sedikit gelisah. "Aku melihat fotonya," kata Elena tanpa basa-basi. "Kau dan Charlotte makan malam." Julian terdiam. Dia memaksa. "Aku tidak ingin membuat keributan di tempat umum. Dan kau tidak berpikir untuk mengatakannya padaku." Suara Elena naik 1 oktav. "Kita mungkin hanya pura-pura menikah. Tapi aku bukan boneka yang bisa kau abaikan." Julian melangkah mendekat. "Kau cemburu?" "Iya." Elena meledak. "Ya, aku cemburu." "Senang? Aku cemburu karena aku jatuh cinta pada pria yang seharusnya hanya jadi sandiwara dalam hidupku." Keheningan menyelimuti ruangan. Julian menatapnya lama, ekspresinya lembut namun penuh tekanan batin. "Elena, aku juga takut mengakuinya. Tapi aku tidak bisa lagi berpura-pura." Ia berjalan pelan ke arahnya, menatapnya dalam. "Kamu datang ke hidupku sebagai solusi. Tapi setiap hari bersamamu, kamu menjadi alasan." Elena menahan napas. "Aku mencintaimu, Elena Rose. Bukan karena kontrak. Bukan karena keharusan. Tapi karena kamu." Air mata jatuh dari sudut mata Elena. Bukan karena sedih, melainkan karena kelegaan luar biasa.
Lalu apa yang akan kita lakukan? Bisiknya. Julian mengangkat tangannya, menyentuh pipinya dengan lembut. Kita batalkan kontraknya. Tapi tetap jadi pasangan. Bukan karena terikat kertas, tapi karena kita memang memilih satu sama lain. 2 minggu kemudian, di hadapan pengacara yang sama yang dulu menikahkan mereka, Julian dan Elena resmi membatalkan kontrak pernikahan mereka. Tapi kali ini, mereka tidak berjalan keluar sebagai 2 orang asing. Mereka berpegangan tangan. Setahun kemudian, Elena berdiri di tengah butik fashion kecil yang baru dibuka di West Hollywood, Rose Atelier. Peluncuran perdananya dihadiri banyak nama besar di industri, termasuk Julian, yang berdiri di belakang panggung dengan bunga mawar putih di tangan. Saat Elena menyelesaikan pidato singkatnya dan kembali ke belakang, Julian menyambutnya dengan pelukan hangat. "Kamu tahu," katanya sambil mencium pelipisnya, "ini lebih menegangkan daripada merger perusahaan." Elena tertawa pelan. "Tapi akhirnya kamu bisa menikahiku tanpa kontrak." Julian berlutut di depannya, mengeluarkan kotak kecil dari jasnya. "Kalau begitu, biarkan aku melakukannya dengan benar." Ia membuka kotak itu, memperlihatkan cincin berlian sederhana tapi elegan. "Elena Rose, maukah kamu menikah denganku kali ini sungguhan?" Air mata Elena menggenang lagi, dan seperti sebelumnya, ia tahu jawabannya tanpa ragu. "Iya." Dan kali ini, tidak ada naskah. Tidak ada pura-pura. Hanya cinta yang sungguh-sungguh.